Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung ya bareng Teh Iim di sini tentunya. Mudah-mudahan ya malam hari ini kita sedang berada di dalam keadaan sehat walafiat lahiriah dan juga batiniah kita. Oke, Teteh kalau misalnya lupa tahiyat awal, pada rakaat kedua terlanjur kita tuh langsung berdiri untuk rakaat ketiga, lalu harus apa Teh? Oke Kakak, baik kita muqaddimah dulu ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi Kakak, kalau misalkan kita itu sholatnya 3 rakaat ya, atau sholatnya itu adalah 4 rakaat, maka kan ketika rakaat yang kedua itu kan ada tahiyat awal. Ketika tahiyat awal Kakak kan harusnya kita itu duduk kan, harusnya kita duduk baca at-tahiyatul mubarakatus dan selanjutnya, tapi kita lupa nih Kak, kita kok malah ujuk-ujuk berdiri gitu. Nah ketika berdiri kita tuh ingat, ketika kita sudah berdiri nih ya Kakak, kalau misalkan kita posisinya sudah berdiri nih sempurna, ketika kita udah berdiri sempurna, aduh lupa, ini kan rakaat kedua, harusnya aku tuh tahiyat awal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kakak, kalau misalkan posisi kita itu sudah berdiri tegak sempurna, maka kita itu ya udah lanjutin aja ke rakaat yang ketiga, kita lanjutin aja. Baru nanti kita sujud sahwi di beres terakhir salat. Jadi kalau Kakak udah berdiri tegak sempurna, ingat, aduh aku lupa kenapa aku berdiri. Nah Kakak tuh jangan duduk kembali. Kalau ketika Kakak sudah berdiri sempurna lalu Kakak duduk karena baru ingat mau tahiyat awal, itu nanti sholatnya batal. Kenapa? Karena kita sudah di dalam keadaan posisi sempurna. Dan ketika kita duduk lagi, itu nanti akan berubah posisi badan kita, dan itu akan ada melebihi 3 kali robahan anggota badan besar di dalam satu pekerjaan seperti itu. Sedangkan tahiyat awal kan itu adalah hukumnya sunnah ab'ad Kakak, seperti itu ya, sunnah ab'ad. Jadi udah kita lanjutin aja. Kemudian nanti ketika rakaat yang terakhir, ketika sudah beres kita at-tahiyat ya, tasyahud, sampai beres kita baca sholawat, sebelum kita mengucapkan salam baru kita sujud sahwi, seperti itu ya. Gitu Kakak, itu yang harus kita lakukan. Kecuali kalau Kakak ketika rakaat kedua, ketika hendak mau berdiri, tapi berdiri kita tuh belum sempurna, berdiri kita tuh belum sempurna, tapi posisi badan tuh kayak yang baru mau berdiri, belum sempurna, baru aja seperti yang kayak mau berdiri, keburu ingat ini kan rakaat kedua, harusnya aku tahiyat awal. Nah gak apa-apa kalau itu kita posisi duduk aja, dan itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau posisinya ingat udah melebihi dari batas ruku, udah hampir mendekati ke berdiri, ya udah lanjut aja ke rakaat ketiga, dan nanti kita tinggal tambah aja sujud sahwi ya. Gitu Kakak ya. Ini banyak sekali ya di dalam referensi kitab fikih, banyak banget. Malam Kakak Sastro, tidak disunnahkan Kakak untuk baca surat di rakaat ketiga, tidak disunnahkan Kakak. Kalau lupa baca gimana Kak? Lupa baca yang mana Kakak jagoan? Lupa baca yang mananya Kakak jagoan? Kakak lupa baca yang mana ketika sholat Kakak? Karena di dalam sholat itu kan ada rukun ucapan juga. Nah Kakak jagoan kalau ketika kita di dalam sholat kita lupa membaca rukun yang termasuk ke dalam rukun ucapan ketika sholat, ya itu nanti bisa mengakibatkan tidak syah sholatnya. Tapi kalau Kakak itu yang lupa, yang enggak dibaca itu yang bukan hukumnya rukun, nah itu sih enggak apa-apa, namanya juga sunnah. Oh terlanjur baca surat, enggak apa-apa Kak, itu kan hukumnya sunnah, tidak apa-apa Kakak jagoan buatan, tidak apa-apa. Kakak lupa ketika rakaat ketika baca surat, enggak apa-apa Kakak, itu tidak membatalkan sholat kita Kakak. Oke lanjut ya Teh, kenapa sholat zuhur sama asar itu disunnahkan pelan? Kalau yang lainnya tidak.
Oke, kakak jagoan buat men. Ini teteh jualan kopi kesehatan. Kakak jagoan buat men. Teteh lagi jual kopi kesehatan, kopi lanang jagat sama kopi lanang godek. Untuk yang ginjal, teteh tidak disarankan dulu, kakak Mahali. Teteh tidak disarankan dulu. Teteh mau jawab dulu ini ya. Teteh, kenapa sholat zuhur sama asar disunahkan pelan? Kalau yang lainnya tidak? Iya, iya kakak. Kenapa? Jadi begini ya, kenapa kita kalau sholat zuhur suaranya dipelankan, kemudian sholat asar kita dipelankan, sedangkan kalau sholat maghrib, sholat isya, sama sholat subuh kan itu suaranya kita dikeraskan, maksudnya dikeraskan, ada suara lah yang terdengar oleh kita. Itu sih ada ya di dalam kitab Baijuri ya. Itu ada di dalam kitab Baijuri. Karena begini, ini ketika pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, pada saat itu pada orang-orang kafir Quraisy, ketika baginda Nabi Muhammad ketika sholat zuhur, ketika sholat asar berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya, suaranya tuh terdengar, maka langsung di sana orang-orang kafir Quraisy mengganggu terhadap orang-orang yang sedang sholat pada zaman itu ya, ketika pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka mencaci dengan apa yang didengar telinganya oleh orang kafir Quraisy? Karena terdengar bacaan lantunan ayat Al-Quran ketika baginda Nabi Muhammad SAW menjadi seorang imam. Nah, jadi alasannya itu kenapa ketika zuhur sama asar itu suaranya dipelankan, sedangkan kenapa ketika maghrib, ketika isya, ketika subuh itu terdengar ada suara? Karena kalau ketika maghrib pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu sedang pada membiasakan tradisi itu makan malam gitu ya, sedang membiasakan tradisi makan malam seperti itu. Jadi dia tuh nggak konsentrasi gitu ya untuk mengganggu orang-orang yang sedang berjamaah sholat di masjid. Dan pada waktu isya dan pada waktu subuh orang-orang kafir Quraisy itu biasanya masih sudah pada tidur terlelap sampai pada subuh harinya. Makanya itu alasannya ketika maghrib, isya, subuh terdengar suara, tetapi ketika zuhur sama asar itu suaranya dipelankan. Itu alasannya seperti itu kakak. Itu ada teteh pernah baca di dalam kitab Baijuri. Apakah saat menstruasi bisa berhubungan kak? Ini udah sering banget ini yang bertanya tentang hal ini. Ini sudah sering banget yang bertanya tentang ini, kakak Khairul Arya. Sebenarnya teteh udah sering banget ngebahas ini ya, tapi mungkin kakak Khairul Arya belum paham ya. Kakak Khairul Arya, kalau misalkan istri kita lagi menstruasi, jelas banget itu haram, bahkan hukumnya haram hukumnya kakak ya. Itu termasuk salah satu dosa yang cukup besar gitu ya. Kalau misalkan seorang suami memasukkan hasyafah ke dalam farjinya sang istri ketika menstruasi seperti itu, ketika kita itu sedang menstruasi. Tetapi yang diharamkan itu adalah masuknya hasyafah ke dalam farjinya, Tetapi bukan berarti seorang istri itu tidak memuaskan suaminya. Meskipun istrinya sedang menstruasi, tetap sang istri berkewajiban jika sang suaminya meminta ingin dipuaskan, ya puaskan. Tetapi syaratnya udah itu aja, satu, jangan memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, seperti itu kakak Khairul Arya. Mungkin kakak Khairul Arya udah paham deh untuk selanjutnya ya jawabnya ya kak ya. Misalkan bisa menggunakan sama tangan istrinya atau misalkan kedua belah dada istrinya, boleh gitu ya. Udah deh, mungkin udah paham deh kak Khairul Arya. Udah sering banget teteh ngejawab ini. Zaman dulu belum ada lampu kakak, makanya dibesarkan suaranya. Gak tahu juga ya kakak Eko. Kalau teteh itu barusan menjawab ya kakak Eko, barusan teteh itu menjawab bukan menurut hawa nafsu teteh kakak Eko. Teteh itu menjawab hanya dengan apa yang pernah teteh baca di dalam referensi kitab. Dan referensi kitab itu jelas banget ya disampaikan oleh ulama. Sehingga makanya setiap ada yang bertanya, teteh selalu berusaha, kalau misalkan teteh masih ingat referensi kitabnya, teteh tuh selalu
apa itu selalu mengatakan ini dari referensi kitab itu gitu, agar nanti bisa dipertanggungjawabkan dengan apa yang teteh ucapkan gitu. Tapi kalau alasannya enggak ada lampu, teteh nggak tahu ya, karena di dalam referensi kitabnya itu tidak membahas tentang adanya lampu. Dan enggak sih kakak Eko ya yang berhubungan dengan kenapa suaranya dipelankan atau itu ya dikeraskan. Hewan apa aja yang bisa haid? Hewan apa aja yang bisa haid? Teteh pernah lihat di referensi kita Bapak itu. Teteh lupa lagi referensi kita Bapak. Ada 8 hewan kakak. Kakak Kunti Bogel, ada 8 hewan yang haid. Tapi teteh lupa tuh ada di dalam referensi kita Bapak. Di antaranya itu adalah cicak, kelelawar, kuda, termasuk manusia, termasuk jin. Aduh teteh lupa lagi nih, serius. Kakak Kunti Bogel, teteh serius nih, lupa lagi nih hewan apa aja. Tapi teteh ingat-ingat itu pernah baca di salah satu referensi kita ada 8 hewan yang haid. Kalau ini ada yang bertanya tapi kok nggak tahu kenapa kok teteh pengen ketawa ya Allah. Teh kalau kucing wudhu terus ikutan sholat sama kita, itu sholatnya kucing sah apa enggak? Kakak Hobar teteh nggak tahu ya. Nanti kakak Hobar tanya aja deh langsung ke kucingnya ya. Nanti kakak Hobar tanya aja deh langsung ke kucingnya. Kalau misalkan ada kucing yang berwudhu terus sholat gitu ya kakak Hobar, itu kayaknya nanti viral dari TikTok. Ya Allah, kakak Hobar ini bercanda. Oke, teh orang yang teh orang yang pingsan wajib kodok sholat enggak? Oke, itu berarti kalau kita sedang pingsan. Oke. Kalau yang serius lah. Oke, kakak begini ya. Kalau misalkan orang yang pingsan itu wajib kodok sholat atau tidak? Kalau kita dalam keadaan pingsan kan itu tidak ini ya. Apa itu? Kalau di dalam keadaan pingsan kan kita itu tidak berarti kita tuh hilang akal ya, karena kita itu tidak ingat sama sekali. Nah kita harus lihat dulu waktunya. Ketika pingsannya itu jam berapa? Apakah sudah masuk waktu sholat atau belum? Dan apakah ketika dia itu pingsannya itu dia itu sudah melakukan sholat apa belum? Jangan di sini atau kan ini lagi dipakai. Itu ke teteh aja minta tolongnya, jangan ke mama. Ya. Gitu kan. Misalkan gini, pingsannya itu jam 1 siang. Misalkan pingsannya itu jam 1 siang. Kita tahu nih orang yang pingsan itu kebetulan belum sholat zuhur. Misal kita tahu nih yang pingsan ini belum sholat zuhur, seperti itu. Nah, kemudian dia itu bangun-bangun dari pingsannya misalkan sekitar jam 4 sore. Sedangkan jam 4 sore itu sudah masuk adzan asar. Nah, karena kita tahu kan bahwa yang pingsan itu tadi belum sholat zuhur, maka ketika ingat tentu dia itu wajib mengqadha sholat zuhurnya karena sudah memasuki waktu sholat zuhur. Tetapi kalau misalkan orang yang pingsan itu jam 11 siang, kemudian dia bangun-bangun ketika jam 4, itu tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Teh, apa hukumnya ngucapin selamat ulang tahun teh? Oke, ini sebetulnya sih kalau kita ngucapin ulang tahun itu sebetulnya teteh belum pernah dengar ada spesifik khusus ya, dalil khusus gitu ya. Yang pernah teteh baca di beberapa kitab, teteh belum pernah menemukan ada dalil khusus ya. Jadi kejelasan dalil secara pasti di dalam ajaran Islam nih tentang perayaan acara ulang tahun ataupun mengadakan acara ulang tahunnya itu sendiri, terus terang aja teteh tuh belum pernah nemu gitu ya di dalam referensi kitab secara jelasnya tentang bagaimanakah hukum ulang tahun atau misalkan merayakan hari raya ulang tahun. Teteh tuh belum pernah menemukan di dalam referensi kitabnya apakah itu diharamkan ataupun diperbolehkan. Tetapi begini ya, teteh juga pernah baca di dalam salah satu referensi kitab, di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW itu kan sudah terbiasa. Beliau itu para sahabat itu saling mengucapkan apa? Saling mengucapkan selamat di antara para sahabat, di antara para teman-temannya, ya. Itu yang sering dilakukan oleh para sahabat. Selamat dari apa? Ya selamat dari apa aja. Selamat karena udah nikah, selamat karena sudah melahirkan anaknya, selamat dikarenakan anaknya inilah, anaknya itulah. Jangan makan nasi.
Ya sok sekarang makan apa itu aja dulu. Tapi tetap nanti harus makan nasi. Ya. Jadi artinya pada zaman para sahabat sudah biasa saling mengucapkan keselamatan, saling mengucapkan keselamatan jika ada situasi yang cukup membahagiakan di antara teman-temannya, seperti itu. Nah, jadi ada juga sih yang sebagian ulama itu yang kayak mengantelkan ucapan itu, seperti mengucapkan selamat aja, seperti itu. Ya. Itu jadi kalau misalkan para sahabat menerima kenikmatan apa aja, itu memang udah tradisi ketika pada zaman sahabat itu seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sebatas pemahaman ini ya, jadi sementara ini hukum itu bisa dihukumi mubah. Artinya ya mubah ya boleh lah gitu ya. Bahkan ada yang sebagian ulama yang mengatakan sunnah jika berniat tujuannya baik, kita mengucapkan selamat, oh iya selamat tahun baru, kemudian kan kita dilantuni kan dengan doa, iya selamat tahun baru, ya selamat ulang tahun gitu ya, selamat ulang tahun, mudah-mudahan ya dek nanti panjang umurnya jadi anak yang lebih solih gitu ya kan ya, semakin taat sama orang tuanya. Bukankah itu yang diucapkan adalah doa dan bukankah itu adalah baik di dalam agama? Kalau niat tujuannya seperti itu, yaitu bahkan bisa hukumnya sunnah seperti itu. Kalau kita melakukan ulang tahunnya gimana, boleh nggak teh? Ya kalau misalkan kita mengadakan ulang tahunnya di dalamnya ada kemaksiatan, ya jelas itu nggak boleh, haram. Tetapi kalau kita merayakan ulang tahunnya, kemudian kita masak ya di rumah ya, kemudian kita undang saudara-saudara tetangga, kemudian kita ngaji Quran bareng-bareng gitu kan, kita ngaji Quran bareng-bareng, itu kira-kira baik gak sih? Mungkin bisa kejauh sama kita sendiri ya. Kita masak, sengaja undang teman, sengaja undang saudara, kita diberi makanan oleh kita. Bukankah itu termasuk sedekah? Kemudian kita ngaji bareng-bareng Quran bareng-bareng, kita ngedengerin tausiah. Bukankah itu adalah sesuatu ilmu yang sedang kita lantunkan, kita sedang ingat sama Allah? Bukankah itu hal kebaikan? Jadi kita tinggal kembalikan aja gitu, seperti itu ya. Jadi tidak perlu tidak perlu diambil ruwet atau pusing lah seperti itu ya. Jadi karena ini juga Teteh pernah lihat di referensinya itu di dalam kitab Iqna, ya, seperti itu. Oke, jadi hukumnya bisa mubah, tidak sunnah juga, mungkin tidak bid'ah juga, mungkin seperti itu ya. Maaf teh, tanya, wanita kena kanker payudara, kanker di dada, tapi yang menerapi cowok, itu hukumnya gimana teh? Kakak Alif, kalau misalkan itu adalah madorot, itu tidak apa-apa Kakak Alif, karena misalkan yang menerapinya itu kan tidak semua, misalkan tidak semua dokter itu paham. Ternyata kebetulan ada dokter yang paham bagaimana menerapi yang berhubungan kepada dua belah dadanya. Ternyata itu laki-laki, itu tidak apa-apa jika memang itu kan itu termasuknya sesuatu hal yang maslahat, dikarenakan kita mendapati suatu kemudorotan. Nggak apa-apa Kakak Alif. Tapi kalau misalkan Kakak Alif menemukan ada dokter perempuan, ya kalau bisa ke dokter perempuan. Oh ternyata ada dokter perempuan tapi misalkan biayanya lebih mahal, kita nggak punya biayanya. Ada dokter mahal tetapi jauh wilayahnya, misalkan di kota yang lain, sedangkan yang ada di kota kita itu dokternya laki-laki dan biayanya lebih murah, misalkan seperti itu. Ya udah, tidak apa-apa Kakak, tidak apa-apa. Itu ada di dalam kitab Uqudul Lijin. Jangankan di area di area payudara, andaikan kalau misalkan dokter laki-laki itu maaf banget melihat ke area kemaluan wanita, jika hal itu sangat benar-benar dibutuhkan, itu tidak apa-apa ya, gitu Kakak Alif. Terima kasih Teh, siap. Oke, Teteh kapan-kapan kalau boleh kajiannya ilmu alat nahwu atau ilmu arud bahar. Kakak Khobar, Teteh belum pernah ngaji ilmu arud. Teteh belum pernah ngaji ilmu arud, Teteh belum pernah ngaji ilmu bahar kah? Ilmu Teteh nggak sampai ke sana, Kak. Teteh belum pernah ngaji arud bahar. Kalau ilmu nahwu sorob atau Kakak Khobar, siapa yang mau ngedengerin live ngaji ilmu nahwu sorob? Kan itu kalau ilmu nahwu itu kan khusus bagi para santri, bukan
bukan kajian umum. Kakak Khobar, kalau ngaji nahwu sorof itu kan khusus di pesantren dikajinya anak-anak santri ya. Kalau masyarakat itu nanti dia pingsan. Tapi kalau ilmu arud teteh belum pernah ngaji kak. Ilmu arud teteh belum pernah ngaji. Oke. Teteh ini gimana hukumnya keabsahan orang sholat pakai minyak wangi yang campur alkohol? Malaikat nggak mau dekat. Kata siapa Kak Putri? Malaikat nggak mau dekat. Kakak Putri kebetulan nanti coba Kakak Putri masuk ke akun konten TikTok Teteh ya. Nanti Kakak Putri masuk ke TikTok Teteh. Kebetulan itu sudah ada yang bertanya masalah minyak wangi yang mengandung alkohol, dan apakah nanti kalau kita sholat menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol apakah itu syah atau tidak? Maka Teteh jawabnya itu adalah syah Kakak Putri ya. Nanti malaikat katanya nggak mau dekat, enggak. Teteh belum pernah ada mendengarkan keterangan seperti itu Kakak Putri ya. Kakak Putri untuk pengen penjelasannya lebih jelas nanti Kakak Putri coba masuk ke cari di videonya. Di sana ada pernah orang yang bertanya tentang itu dan sudah pernah Teteh jawab Kak Putri ya. Secara pendeknya udah Kakak Putri syah. Oke, kita lihat-lihat dulu pertanyaan yang ke atas. Yang mana Kak Rizky? Kak Rizky tanya apa Kak? Tanya apa sih? Oke, coba ini bertanya apa ini? Bacaan sholawat ketika sholat kan dengan sholawat Ibrahimiyah. Kalau diganti dengan sholawat lain apakah boleh? Oke, iya. Ya. Boleh Kak. Oke. Jadi begini ya. Ketika kita di dalam sholat yang melebihi dari 2 rakaat, yaitu sholat maghrib, zuhur, asar sama isya ya, itu kan ada 2 kita posisi tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Nah di dalam tahiyat akhir, aduh berat ini pertanyaan Kakak Regen. Berat pertanyaan Kakak Regen, hakikat dan ma'rifat. Oke, Dede ulah terat Dede. Oke kakak ulangi lagi. Jadi kan di dalam tahiyat akhir kita kan yang suka dibaca itu kan salawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah itu kan yang biasa kita bacakan kan sholawat Ibrahimiyah. Lalu kalau misalkan kita tidak membaca sholawat Ibrahimiyah, itu apakah boleh? Sebetulnya boleh sih. Kita mau diganti dengan sholawat yang lain gitu ya. Bisa dengan sholawat apa aja. Tapi kalau yang lebih utama sih tetap kita bacanya dengan sholawat Ibrahimiyah. Tapi tetap sekali lagi yang lebih utama itu adalah dengan membaca sholawat Ibrahimiyah. Itu ada di dalam Al-Fiqhul Manhaj. Iya, ada di dalam Al-Fiqhul Manhaj. Jadi rukun membaca sholawat itu bisa didatangkan dengan sigat apapun dari sholawat. Adapun memilih sholawat Ibrahimiyah itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya apa teh? Sah atau bagaimana teh? Kak Rizky nanya apa Kak Rizky? Mungkin sama teteh tadi nggak kejawab Kak Rizky. Kak Rizky nanya apa? Kalau di jalan ketemu bangkai, boleh nggak dibawa pulang terus dimasak? Bangkai apa Kakak Kel? Bangkai apa? Yang boleh kita makan itu bangkai itu cuma 2 Kakak Kel, yaitu bangkai ikan sama bangkai apa ya kalau Indonesianya itu ya? Kalau Indonesia apa tuh? Kayak belalang gitu? Apa belalang ya? Apa ya? Belalang atau apa ya? Belalang atau apa ya? Ya kakak kalau gitu. Tapi kalau selain itu yang nggak boleh ada bangkai ayam, serangga, ya kayak sejenis itu kakak kakel. Ya kalau ada bangkai ayam yang nggak boleh lah. Kalau ada bangkai ayam yang nggak boleh lah. Oke, ada lagi. Teh apakah ada amalan atau doa kalau sakit gigi? Ada kak. Kalau kita sakit gigi, teteh kebetulan nih sering sakit gigi nih. Kebetulan ini teteh sering sakit gigi. Ini ada sih ya doa dari ini, tapi ini hadisnya hadis marfu sih. Ini hadisnya hadis marfu. Ini yang hadis marfu yang diterima dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Mau ditulis doanya?
Mau ditulis doanya Kak? Sediain pulpen kalau mau ditulis Kak doanya. Doanya seperti ini Kak. Allahumma adhib. Oke, pelan-pelan ya sama Teteh ya dibacainnya. Allahumma adhib anni syarra ma ajidu bida'wati nabiyyika tayyibi. Sengaja ini Teteh pelan-pelan. Al-mubarakil makini indaka bismillah. Indaka bismillah. Udah tertulis Kak? Takutnya belum sedia pulpen Nanti pokoknya kalau misalkan gak ketulis, nanti Kakak coba lihat deh di konten YouTube. Insya Allah nanti sama Teteh dimasukkan ya ini ke konten YouTube Alasran. Teman saya mabuk Teh, tiduri wanita, tapi ternyata istrinya sendiri. Itu hukumnya bagaimana Teh? Sah atau? Teman saya mabuk Teh, teman Kakak Rizky mabuk, terus tiduri wanita, tapi ternyata istrinya sendiri. Itu hukumnya bagaimana Teh? Sah atau? Sah gimana maksudnya Kakak Rizky? Ya kalau ternyata itu istrinya sendiri, ya itu kan istrinya sendiri Kak Rizky. Ya kan itu istrinya sendiri Kakak Rizky. Kan itu istrinya sendiri Kakak Rizky. Dede, terakhir. Tapi Teh tak pernah dengar. Maksudnya Kak Rizky gimana? Tapi kan itu istrinya sendiri. Maksudnya sah gimana Kak Rizky? Aduh Teteh agak kurang paham pertanyaannya. Teman saya mabuk Teh, tiduri wanita, tapi ternyata istrinya sendiri. Ya udah, itu kan istrinya sendiri Kak Rizky. Teh aku laki-laki, sebentar lagi mau nikah, kasih khutbahnya dong. Yang hijau kopi apa Teh? Kak Ahmad Sobirin, ini yang hijau baru nih Kak Ahmad Sobirin. Ini yang hijau baru Kak Ahmad Sobirin. Ini namanya jimat lanang Kak Ahmad Sobirin. Ini namanya jimat lanang. Jimat lanang ini khusus bagi laki-laki yang pengen dapat momongan. Atau ini sangat cocok banget dikonsumsi bagi yang belum nikah, agar kualitas spermanya lebih baik. Atau misalkan ada orang-orang yang berhubungan permasalahan di masalah sperma. Misalkan spermanya encer, atau misalkan keluar spermanya sedikit, misalkan pokoknya yang berhubungan aja ke kualitas sperma.